Bromo mempunyai kekuatan taksu tersendiri, begitu juga dengan Tengger dengan adat dan tradisinya yang sudah sangat panjang. Ini merupakan salah satu contoh bahwa budaya mempunyai kekuatan yang jauh lebih sustainable. Memang disinilah saya kira pentingnya menjadikan budaya ini sebagai aset nasional, sebagai national treasure, sebagai kekayaan nasional yang akan terus berkesinambungan, berkelanjutan. Dan kekayaan budaya ini adalah kekuatan kita. Kita ini sebenarnya adalah negara yang adikuasa secara budaya. Kenapa? Karena kita ini mempunyai budaya dan ekspresi kebudayaan kita yang sangat beragam dan sangat luas. Di satu sisi budaya diangkat menjadi aset nasional. Namun di sisi lain, industrialisasi pariwisata memicu terjadinya erosi budaya. Muncul pertanyaan, apakah masyarakat adat harus senang atau justru khawatir? Kekhawatiran terbesar ialah masyarakat tidak lagi peduli dengan adat dan budaya seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya tingkat kepariwisataan sehingga mereka lupa bisa ditinggalkan. Itu yang saya khawatirkan, hilangnya adat daripada Tengger ini, Mbak. Ada sebuah harmoni yang tak tertulis di hamparan kaldera ini. Sebuah hukum yang tak terbahat di batu, melainkan tertanam dalam sanubari setiap insan Tengger. Di sini, tradisi bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan sesuatu yang masih dijalani setiap hari. Namun, waktu terus berjalan. Perubahan datang tanpa permisi, dan di tengah arus itu, pemuda suku Tengger mulai bertanya, apakah tradisi akan terus bernafas? Bromo adalah tempat-tempat daripada Sang Hyang Geni namanya. Namanya dikatakan Dewa Brahma. Dulunya itu yang dikatakan Tanah Hila-Hila, setelah itu menjadi Gunung Bromo. Menurut janji daripada leluhur yang di Bromo dulu, namanya Joko Sengger dan Roro Anteng. Joko Sengger dan Roro Anteng, tokoh legendaris yang diyakini sebagai leluhur dan asal-usul suku Tengger. Bagi suku Tengger, Bromo adalah tempat yang suci, yang dianggap sebagai pusat kehidupan, kekuatan, dan tempat tinggal para dewa serta leluhur. Namun, Bromo juga dianggap sebagai salah satu destinasi wisata. Tempat kami mayoritas agama Hindu dan mayoritas petani. Jadi sekitar pada pukul 3 pagi saya melaksanakan kegiatan berpariwisata, yaitu menjadi tour guide jika ada tamu yang berkunjung ke Bromo. Bromo menjadi destinasi wisata yang populer, dikenal karena landscape vulkaniknya yang unik. Berdasarkan artikel yang diterbitkan Tempo, Bromo Tengger Semeru berada di urutan kelima destinasi wisata terbaik di Indonesia menurut Lonely Planet. Berdasarkan data tercatat, wisatawan mencapai sekitar 600.000 pada tahun 2025. Sehingga, sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang terbesar di Indonesia. Pariwisata memiliki peran ganda, di satu sisi penyumbang terbesar devisa negara, namun di sisi lain menjadi penyebab utama memudarnya adat istiadat dan tradisi lokal. Ya kalau masalah ketakutan sih kita juga pikir-pikir karena sudah zaman modern ya, zaman maju, kita ya tetap khawatir. Tapi kita harus tetap ketat sama anak cucu kita. Mudah-mudahan bisa ikut menjaga kelestarian lingkungan, adat dan budaya.
Karena budaya Tengger sangat berbeda dengan budaya yang lain kan. Jadi lebih ketat lah. Masalah generasi muda, pergaulan, itu tetap kita pantau. Walaupun bergaul sama orang mana saja silahkan. Tapi jangan sampai terbawa lah. Itu tujuan orang tua kepada anak cucu kita. Orang tua serta lingkungan memiliki peran yang sangat penting. Karena generasi muda cenderung meniru budaya asing yang dianggap sebagai tanda kemodernan dan kemajuan. Tetapi dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak budaya identitas mereka. Dan setelah itu, setelah pulang dari Bromo, biasanya bersiap untuk pergi ke ladang untuk menyiapkan, bisa dibilang untuk menyiapkan ketahanan pangan juga, bisa untuk membantu kegiatan orang tua di ladang. Hasil ladang yang kami dapat biasanya itu ada juragannya sendiri yang mengambil ke ladang, jadi petani tidak usah repot-repot berangkat ke pasar sendiri, menjualnya sendiri. Tapi petani hanya fokus untuk merawat dan membudidayakan misalnya kentang, dan untuk hasilnya dijual ke ada juragannya sendiri, seperti itu. Hasil ladang sebagian ada yang namanya Yatnya Kasada. Jadi Yatnya Kasada ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, dan masyarakat Tengger pada saat itu sama-sama datang ke kawah Gunung Bromo untuk melaksanakan persembahan suci, yaitu menyerahkan atau memberikan hasil bumi untuk ucapan rasa syukur, rasa bahagia dan rasa bangga. Dan pada saat itu juga kita melaksanakan upacara yang namanya Yatnya Kasada. Saya ini orang dulu sudah, pengabdian saya sudah 26 tahun yang menjadi tokoh adatnya, yang dulu nyantriknya itu sudah 9 tahun. Jadi suka 4 berapa ini sekarang? 34 kalau nggak salah pengabdian saya ini di desa. Nah, saling dipercaya oleh masyarakat. Kenapa saya meneruskan daripada adat dan budaya Tengger Wonogiri ini. Saya sebagai sesepuh desa di sini, tokoh adatnya, saya tidak mau ketinggalan daripada adat yang naluri dulunya itu, tidak mau ketinggalan. Tiap-tiap ada acara itu saya kabari semua masyarakat Wonogiri, jadi ikut semua maksudnya, Pak. Takutnya saya ini hilang daripada adat naluri dulunya itu, supaya ditiru dengan anak-anak generasi yang sekarang itu maksudnya. Jadi tidak ketinggalan, leluhur Tenggernya tidak ketinggalan. Di masing-masing desa itu ada namanya pasraman. Jadi anak masih usia dini sebelum kelas 1 SD, jadi mengikuti adat istiadat, sekolah, tapi juga pakaian harus pakaian adat. Bahkan SD aja hari tertentu ada khusus untuk pakaian adat. Upaya menjaga budaya mereka diterapkan sejak dini. Namun, yang menentukan budaya mereka tetap terjaga adalah generasi penerus mereka sendiri. Bagi masyarakat Tengger, untuk memperkenalkan atau menjual keindahan Bromo dengan tetap menjaga kesuciannya, kita sebagai masyarakat Tengger memperkenalkan adat dan budaya kepada wisatawan, sehingga wisatawan dapat menikmati dan juga dapat mempelajari adat dan budaya masyarakat di Tengger. Itu adalah salah satu peninggalan dari nenek moyang kita, dan itu perlu dikembangkan dan juga sangat perlu untuk dipertahankan, khususnya bagi generasi pemuda yang harus terus belajar dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan adat dan budaya sebagai peninggalan dari nenek moyang kita.
hasil tani juga kita berikan untuk bumi yang namanya juga ada upacara leliwet. Karena pekahnya daripada adatnya, Mbak. Pekahnya apa? Namanya leliwet itu tadi. Selamatan untuk bumi pertiwi namanya. Jadi tiap-tiap masyarakat ini, tiap-tiap rumah itu mengadakan leliwet per tahunnya itu. Bahkan enggak sama-sama itu, tiap-tiap rumah itu ada yang bulan ke-7, ada yang bulan ke-9 itu pasti ada leliwet, Mbak, namanya. Itu yang saya khawatirkan, hilangnya adat daripada Tengger ini, Mbak. Pelestarian harus dilakukan berbagai pihak, mulai dari orang tua, masyarakat, pemerintah, serta yang paling penting generasi muda. Dengan begitu akan mampu menghadapi erosi budaya tanpa kehilangan tradisi dan identitas budayanya.